Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai surat edaran Mahkamah Agung mengenai waris. Kita langsung saja kepada case yang pertama. Agama pewaris menjadi penentu pengadilan yang berwenang. Agama pewaris menentukan pengadilan yang berwenang. Pewaris yang beragama Islam, sengketa kewarisannya menjadi kewenangan peradilan agama. Sedangkan pewaris yang beragama selain Islam diajukan ke peradilan umum. Semua tuntutan dalam sengketa kewarisan pada peradilan agama pada dasarnya karena adanya perbuatan melawan hukum. Hendaknya pengadilan agama mulai memberi petunjuk kepada penggugat bagaimana seharusnya membuat surat gugatan. Sebagaimana ketentuan pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama. Hal ini disampaikan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 hasil rapat Kamar Agama. Yang kedua adalah pihak-pihak dalam surat gugatan. Surat gugatan dalam perkara kewarisan dan permohonan pembagian harta waris menurut hukum Islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak. Jika tidak, ketua pengadilan atau hakim yang ditunjuk sebelum penetapan majelis hakim dapat memberi petunjuk untuk memperbaikinya. Apabila tidak diperbaiki, maka perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima atau di-NO. Jadi, semua pihak harus dimasukkan di dalam surat gugatan atau surat permohonan penetapan ahli waris. Hal ini disampaikan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang rumusan hukum Kamar Agama. Sementara pihak-pihak dalam permohonan penetapan ahli waris, permohonan penetapan ahli waris harus diajukan oleh seluruh ahli waris atau oleh sebagian ahli waris yang diberikan kuasa oleh ahli waris lainnya. Jadi kalau misalkan tidak bisa menjadi pihak, harus memberikan kuasa kepada ahli waris yang lainnya. Apabila diketahui ada ahli waris yang tidak memberikan kuasa, maka perkara tersebut juga harus diajukan secara kontensius atau gugatan dalam bentuk gugatan. Jadi jika ada permohonan ahli waris yang mana salah satu ahli waris tidak bersedia untuk menjadi pihak, maka perkara tersebut harus diajukan dalam bentuk kontensius atau gugatan. Hal ini disampaikan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017. Terkait pembagian harta warisan dalam bentuk harta produktif. Harta warisan semula yang ditinggalkan oleh pewaris adalah hanya sebuah pabrik, harta produktif. Harta tersebut tidak dibagi dan setelah berkembang harta waris tersebut menjadi beberapa buah pabrik atau hasilnya barulah dijadikan gugatan setelah ada hasilnya ke pengadilan agama. Kemudian jawaban dari sema tersebut adalah pada prinsipnya berlaku asas ijbari, artinya sesaat setelah pewaris meninggal dunia, harta warisan berpindah kepemilikannya kepada ahli waris. Pertanyaan tersebut berkaitan dengan tradisi masyarakat yang mempersengketakan harta warisan setelah warisan tersebut berkembang, berubah bentuk bahkan berpindah tangan. Harta warisan produktif tersebut harus diperhitungkan sebagai hasil usaha para ahli waris secara kolektif. Jadi, di sini hasil pengembangan dari harta produktif tersebut dapat dibagikan oleh pengadilan kepada pihak-pihak yang menjadi ahli waris karena dianggap sebagai hasil usaha para ahli waris secara kolektif. Hal ini disampaikan dalam Sema nomor 7 tahun 2012 dalam hasil rapat Kamar Agama. Terkait harta warisan terhadap anak tiri. Anak tiri yang dipelihara sejak kecil bukan sebagai ahli waris, tetapi dapat diberi bagian dari harta warisan berdasarkan wasiat wajibah. Hal ini disampaikan dalam Sema nomor 7 tahun 2012 hasil rapat Kamar Agama. Terkait ahli waris pengganti, menurut hasil Rakernas tahun 2010 di Balikpapan, telah dirumuskan bahwa waris pengganti hanya sampai dengan derajat cucu. Jika pewaris tidak mempunyai anak tapi tidak punya saudara kandung sebagai ahli waris, sedangkan anak perempuan dari saudara kandung diberi bagian dengan wasiat wajibah. Jadi jika pewaris tidak mempunyai anak tapi punya saudara kandung sebagai ahli waris, sedangkan anak perempuan dari saudara kandung diberi bagian sebagai wasiat wajibah. Jadi intinya adalah ahli waris pengganti itu hanya sampai dengan derajat cucu.
Hal ini disampaikan dalam SEMA nomor 3 tahun 2015 dalam hasil rumusan hukum Kamar Agama. Selanjutnya adalah ahli waris tidak diketahui keberadaannya. Bahwa ahli waris yang tidak diketahui keberadaannya atau gaib dapat dalam pelaksanaan eksekusi, bagian warisan berupa uang dapat dititipkan ke pengadilan agama dan dicatat dalam register penitipan. Sedangkan harta benda lainnya dititipkan pada Balai Harta Peninggalan atau Baitul Mal khusus untuk Aceh. Hal ini disampaikan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2022, Rumusan Hukum Kamar Agama. Terkait pewaris yang tidak mempunyai ahli waris. Bagi pewaris yang tidak mempunyai ahli waris, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas atau Baitul Mal yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai pengelola harta warisan untuk kepentingan sosial. Hal ini disampaikan dalam SEMA nomor 1 tahun 2022, Rumusan Hukum Kamar Agama. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.